Nah, Teh Dewi, Montessori ini, kalau misalnya sudah dari SD ya, goal yang Hmm. paling ingin dicapai dari Montessori ini apa sih kalau udah SD? Karena kan misalnya, Kalau walaupun misalnya perkembangan itu berbeda-beda, tapi untuk usia tertentu, perkembangan minimal di usia ini rata-rata harus mencapai apa gitu? Itu apa tuh, Teh betul Dewi? betul. Hmm, Gini Teh, eh, pada akhirnya kalau kurikulum itu diterapkan di apa namanya di suatu negara gitu ya, ya contohnya Montessori itu kan bukan Indonesia banget, itu kurikulum dari Mm-mm. luar. Kita harus beradaptasi dengan kurikulum yang ada kan gitu. Walaupun kami menggunakan metode Montessori berdasarkan kurikulum Montessori, tapi karena apa perizinan tetap Mm-mm. saja kita harus menginduk kepada ketentuan Diknas ya kan. Mau tidak mau nanti lulusan kami harus ikut ujian sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Diknas tentunya ya untuk kelas 6 tuh Mm-mm. pencapaiannya apa aja dan lain sebagainya. Pada akhirnya memang akan sampai ke situ gitu. Kelas 6 itu ujungnya pasti untuk disiapkan untuk bisa ujian gitu ya, untuk bisa ujian. Yang saya garis bawahi adalah bagaimana anak dari usia SD ini bisa sampai siap ke ujian itu ya dengan kematangannya sendiri begitu Teh. Mm. Jadi yang kita siapkan adalah kesiapan anaknya untuk mencapai itu gitu. Bukan bukan karena ketika anak itu sudah matang ya, ketika anak itu sudah ada keinginan untuk belajar, sudah ada apa namanya tuntutan untuk bisa sesuatu gitu ya, dari dalam dirinya sendiri, itu akan dengan gampang nanti pelajaran apapun dilahap sama dia gitu. Mm. Ada Gitu. nggak Yang kita siapkan kasus? adalah kematangan. Mm. Ada nggak kasus kalau di kelas misalnya sampai ke mau berakhir gitu, yang tidak tercapai perkembangan minimal gitu, Teh Dewi? Hmm. Yang ada adalah anak justru mencapai perkembangan bukan cuma optimum tapi maksimal. Yang ada begitu. Hmm. Jadi misalnya sebetulnya dia umurnya 5 tahun, seperti yang tadi saya ceritakan. Anaknya umurnya 5 tahun, tapi kemampuan kognitifnya gitu ya dan kematangannya itu dari 7 tahun. Biasanya begitu kalau Hmm. di Montessori karena dia memang terfasilitasi untuk mengembangkan dirinya gitu ya. Itulah uniknya anak tuh. Sebetulnya kita sebagai ibu-ibu tuh nggak usah khawatir gitu ya, sibuk membandingkan, kenapa ya anak yang itu udah gini, oh anak yang lain udah begitu gitu. Nggak usah sebetulnya, nggak usah panik. Yang harus kita panik adalah apa namanya kalau melihat anak tidak bisa apa-apa itu ke diri kita gitu. Jangan-jangan kita kurang bisa memfasilitasi ya gitu. Hmm. Jangan-jangan lingkungan di sekitar anaknya gitu ya kurang bisa memberikan stimulus untuk anak bisa itu gitu. Contoh Hmm. misalnya, kok anak saya nggak bisa ngancingin baju ya gitu. Padahal anaknya Hmm. udah 5 tahun misalnya gitu. Nah, yang Hmm. pertama kali harus ditanya itu ke diri kitanya, ke ibu kita, Ngajarin ke enggak diri ya? kita gitu sebagai ibunya. Hmm. Betul, kita ngajarin nggak? Pertama itu. Kedua, kita memberi fasilitas nggak untuk itu gitu ya? Memberi Hmm. ruang nggak untuk si anak belajar ngancingin gitu ya? Jangan-jangan kitanya ngeburu-buru terus ke anak, ayo ayo cepet-cepet sini sini pergi gitu kan? Hmm. Anak Biar nggak dikasih ruang untuk oh, belajar. iya bener-bener. Oh. Betul. Kayak kemarin saya Friendspot ada parenting online tuh. Saya Hmm. nanya sederhana Teh. Saya bilang, adakah di sini ibu-ibu yang sudah membiarkan anak-anaknya makan sendiri tanpa disuapi? Nggak ada dong. Oh. Semuanya menyuapi. Nah itu. Jadi Hmm. sebetulnya yang harus Malaysia ditanya Indonesia. adalah Indonesia, Indonesia. Ya. Kita di Bandung, di Bandung. Hmm. Jadi ternyata budaya kita, budaya Sunda yang menyayangi anak Kalunya. itu sampai ke disuapi. Iya gitu kan. Entahlah karena mungkin buru-buru, karena dia mungkin dikejar apa deadline harus pergi jam 8 ke kantornya dan lain sebagainya gitu ya, berbagai alasan. Tapi dari 30 orang peserta saat itu tidak ada yang membiarkan anaknya menyuap apa makan sendiri tanpa disuapi. Saya bilang, wah, Berarti udah hebat ya ibu-ibu 30. zaman sekarang. eh, berarti udah Betul, 30 betul. anak Kalau yang sulit makan sendiri ya. sulit makan sendiri berarti kan ada 30 orang anak yang tidak diberi fasilitas untuk belajar makan sendiri gitu. Kalau Hmm. saya malah sebaliknya, saya tuh bukan orang yang sabar nyuapin gitu ya. Jadi yang saya pikirkan saat itu, saat anak-anak berumur 2-3 tahun tuh, gimana caranya anak bisa nyuap sendiri secepat mungkin gitu.
Jadi saya sibuk menyiapkan gitu ya. Oh, berarti sendoknya harus seukuran dia gitu ya. Piringnya harus senyaman dia, tempatnya harus yang bisa dijaga kebersihannya sesuai dengan ukuran dia, kayak gitulah. Maksudnya itu yang dilakukan Montessori. Bagaimana caranya anak itu punya suatu kemampuan dengan kondisi lingkungan yang sudah disiapkan gitu.